pagi ini kita belajar akidah akhlak. Jadi sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya ke depan untuk memimpin doa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Umi akan mengabsen dulu, ya, yang hadir sini. Duduknya pakai tangan kanan ya. Naila, Kaila, Afiza, tangan bagus ya. Elsa, Safira, tangan kanan. Hafiza, Nazila, ya, hadir semuanya. Oke, jadi sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Iya, ada 6. Sekarang minggu ini kita belajar tentang iman kepada malaikat, ya. Jadi iman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua, ya. Sebelum Umi melanjutkan tentang iman kepada malaikat, siapa yang tahu apa arti iman? Ada yang tahu ya? Iya, bagus sekali. Iman itu artinya percaya. Berarti kita harus percaya kepada malaikat Allah. Sekarang kita tanya lagi, berapa jumlah malaikat? 10. Ya, ada 10. Ya, coba kita perhatikan ke depan. Jumlah malaikat itu ada 10. Pengertian malaikat tadi artinya iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sesungguhnya bahwa malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan Allah dari apa? Dari nur atau cahaya. Ya, ingat ya anak, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian kita lanjut lagi nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, 1 malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kepada siapa dia menyampaikan wahyu? Yaitu kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Untuk siapa? Untuk siapa? Makhluk hidup. Baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu tumbuhan. Itu disampaikan oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat Mikail. Kemudian malaikat Rakib bertugas mencatat amal. Ya, amal baik manusia. Kemudian malaikat Atid mencatat amal keburukan manusia. Malaikat Munkar dan Nakir apa tugasnya? Sama-sama menanyai manusia di dalam kubur. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Jadi siapa yang masuk neraka nanti akan bertemu dengan malaikat Malik. Kemudian malaikat Ridwan bertugas apa? Menjaga pintu surga. Iya, bagus.
Jadi sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan manusia. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah. Sedangkan manusia ada yang tidak patuh kepada Allah. Kemudian malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu bersolawat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin, apa perempuan, apakah laki-laki, ya. Tidak sama dengan manusia. Kalau manusia ada yang perempuan, ada yang laki-laki, sedangkan malaikat tidak. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki hawa nafsu. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Hah? Ada nggak yang mau bertanya? Ya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Jumlah malaikat itu banyak ya, anak-anak. Ya, banyak jumlah malaikat. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 yang telah kita sebut tadi, telah kita baca tadi. Ya, baiklah. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Sekarang mari kita tonton sebuah video yang berjudul Iman Kepada Malaikat. Ya. Perhatikan ke depan. Nampak? Nampak? Nah, ayo disimak videonya. Video tentang iman kepada malaikat. Ya, tonton video yang berjudul tentang iman kepada malaikat ya, perhatikan ke depan. ketiga membahas tentang sifat-sifat malaikat ya. Sekarang Umi bagikan. Ini kelompok 1. Ditulis ya di sini nama kelompoknya. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2 ini. Perhatikan ya. Kira. Kelompok 3 di sini nulis tugas-tugas sifat-sifat malaikat. Ayo silakan kerjakan. Ayo silakan kerjakan. Per kelompok. Asal kelompok 3.
Tuliskan di sini. Nah, berarti nomor 3. Ya, silakan ditulis. Untuk membacakan hasil diskusinya. Sudah ya, bagus. Tepuk tangan untuk Viva. Ayo kelompok 2. Siapa yang mengambilinya? Ayo ke depan. Nama-nama malaikat dan tugasnya tidak satu malaikat tugasnya menyampaikan malaikat tugasnya menyampaikan rezeki mencatat amal kebaikan manusia. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini yang telah disimpulkan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Jadi untuk materi hari ini Umi cukup sampai di situ. Mungkin untuk